Bea Cukai Madiun bekerjasama dengan Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau Satpol PP dan Damkar pemerintah Kabupaten Magetan menggelar sosialisasi pencegahan peredaran rokok ilegal melalui pagelaran wayang kulit. Kegiatan yang bertajuk Tokso ini digelar di halaman kantor Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan pada hari Sabtu 20 Agustus 2022. Dibuka langsung oleh Bupati Magetan, Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI dan Kepala Satpol PP dan Damkar Magetan Rudi Harsono. Sebelum Tokso, masyarakat yang hadir disuguhi wayang guyon maton dari komunitas seni yang ada di Kecamatan Kartoharjo oleh Dalang Ki Suparlan dari Duku Belut Sukawidi Kartoharjo. Baru pada puncaknya digelar wayang kulit oleh Ki Dalang Sutoro asal Desa Pandean Kecamatan Mauspati menyajikan cerita Kresno Jumeneng Ratu. Karena selama pandemi ini Kecamatan Kartoharjo lama tidak ada pagelaran wayang, maka itu sesuai permintaan masyarakat, sosialisasi kali ini digelar dengan wayang. Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP dan Damkar Magetan Gunendar mengatakan, kebetulan terdapat komunitas wayang cangkem juga di Kecamatan Kartoharjo. Selain itu, agar dapat menarik minat masyarakat menyaksikan wayang sekaligus mendapatkan wawasan terkait pencegahan peredaran rokok ilegal. Sementara itu, pejabat fungsional pemeriksa Bea Cukai PBJ ahli pertama kantor Bea Cukai Madiun Cahyo Wibowo mengatakan, tujuan sosialisasi tentang Undang-Undang Cukai ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait apa itu cukai dan pemberantasan rokok ilegal. Beliau meminta kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal, tidak mengedarkan, dan apabila mengetahui ada peredaran rokok ilegal agar melapor. Masyarakat dapat melapor temuan rokok ilegal melalui RT, RW, pemerintah desa, atau bisa langsung ke Satpol PP maupun aparat setempat. Beliau menjelaskan sampai saat ini pencegahan peredaran rokok ilegal melalui sidak di wilayah Kabupaten Magetan baru diketemukan 1 titik peredaran rokok ilegal. Kemarin saat razia sudah ada temuan rokok tanpa pita cukai. Setelah itu dikembangkan. Pihaknya belum menemukan sales-salesnya. Beliau juga menyampaikan jika DBHCHT ini memberikan manfaat untuk masyarakat terlebih untuk pembangunan fasilitas umum. Pihaknya berharap dari unsur Pemkab Magetan dan masyarakat Magetan berpartisipasi aktif di dalam kegiatan yaitu gempur rokok ilegal. Pihaknya menambahkan dengan sosialisasi ini diharapkan perekonomian negara bisa segera pulih pasca COVID-19 dengan cara pemberantasan rokok ilegal. Adapun beberapa ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok polos tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya rokok yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai jenis atau dilengkapi pita cukai palsu atau bekas dan rokok yang dilekati pita cukai yang tidak ada peruntukannya. Dalam Undang-Undang Cukai 39 tahun 2000, pelanggaran dalam penyaluran dan menjual rokok ilegal merupakan pidana dan dapat dikenakan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling banyak 5 tahun serta denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kegiatan malam hari ini adalah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan cukai ya, yang digelar bekerja sama antara pemerintah Kabupaten Magetan dan Bea Cukai dan aparat penegak hukum terkait. Dan kegiatan ini untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang cukai itu apa dan pemberantasan rokok ilegal seperti itu. Ya, yang ditekankan kepada masyarakat pertama adalah kita minta kepada masyarakat satu untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal, untuk tidak mengedarkan rokok ilegal, dan jika mengetahui ada peredaran rokok ilegal melaporkan kepada Bea Cukai atau kepada pemerintah daerah setempat yang terdekat. Nanti pemerintah daerah setempat yang terdekat akan melaporkan lebih lanjut kepada Bea Cukai, ataupun kalau itu bisa kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian atau TNI, Babinsa atau Babin Kamtibnas. Di Magetan dalam catatan saya kemarin kita operasi gabungan dengan pemerintah kabupaten itu ada 1 titik di Mauspati, itu kita temukan rokok tanpa pita cukai. Nah ini setelah kita kembangkan kita masih belum menemukan salesnya. Nah ini kita coba untuk nanti coba
kepada masyarakat untuk mencegah itu. Karena apa? Kembali lagi kepada masyarakat. Kalau masyarakat tidak mengkonsumsi rokok ilegal, maka peredaran itu tidak akan ada. Gitu. Tetapi kami punya kewajiban untuk mencegahnya juga dari penjualnya itu, sehingga masyarakat juga tidak disuplai dengan rokok-rokok ilegal itu. Betul. Jadi toko itu kita berikan barang kita sita dan kita lakukan penelitian kepada toko terkait, ya kan, untuk mengetahui suplai barang itu sebenarnya dari mana. Nah, ini yang sedang kita cari, salesnya itu. Jadi toko dengan barangnya itu disita dan diberikan permintaan keterangan, itu akan kita teliti lebih lanjut kepada sumbernya yang lebih besar seperti itu. Jadi untuk saat ini masih kita mintain keterangan dulu. Jadi kalau untuk menjual secara aturan itu memang melanggar undang-undang cukai ancaman tadi yang disampaikan oleh pihak kejaksaan, itu minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Jadi ancamannya seperti itu. Namun demikian untuk saat ini kita masih dalam proses penelitian, gitu. Terutama untuk mencari sumber yang lebih besar, karena pasti ada sumber yang lebih besar yang harus mempertanggungjawabkan. Jangan sampai di masyarakat dengan hanya 1-2 bungkus terus dikejar begitu ya. Jadi kita harus mencari yang lebih besar. Trans TV mengabarkan.